terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah. Lambatnya pelayanan birokrasi di kantor Kecamatan Desa Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, seperti yang kita tahu, birokrasi yang berjalan di Indonesia ini terkenal dengan sulitnya dan bertele-tele pelayanannya. Jadi, menyulitkan masyarakat dalam mengurus atau mengambil dokumen yang diperlukan di kantor kecamatan atau di lembaga pelayanan publik lainnya. Alasannya ada berbagai macam dan berbagai faktor. Nah, dari masalah ini akan dianalisis melalui pendekatan analisis SWOT yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey. Teknik ini terdiri dari 4 macam sesuai dengan namanya SWOT. Ada S, strength, artinya kekuatan, W, weaknesses, artinya kelemahan, O, opportunities, artinya peluang, dan T, threats, artinya ancaman. Teknik ini umumnya digunakan untuk menganalisis apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman atau peluang dari suatu organisasi atau lembaga yang akan didirikan oleh individu atau kelompok. Oke, yang pertama ada strength, itu kekuatan. Sebenarnya kantor kecamatan desa ini udah punya struktur organisasi yang jelas dari hierarki tertinggi itu pimpinan sampai hierarki terendah itu pegawai. Selain itu, kecamatan ini juga udah ada SOP kerja yang terstruktur mengatur mulai dari wewenang, terus pembagian kerja sampai jam kerja dan jam pulang para pegawainya. Dan yang ketiga, aksesibilitas kantor yang cukup mudah terjangkau oleh masyarakat yang hanya berlokasi di pinggir jalan raya utama. Jadi masyarakat yang punya kebutuhan tidak perlu jauh-jauh masuk ke gang-gang sempit atau belok-belok sana kemari, hanya ada di pinggir jalan raya utama yang mudah terlihat siapapun. Yang kedua ada weaknesses, itu kelemahan. Yang pertama itu kelemahannya adalah kurangnya pengawasan internal atas kedisiplinan dan kinerja pemerintah, terutama pemerintah desa, pegawai desa yang bekerja di kantor kecamatan ini. Kedua, ketidakdisiplinan waktu, seperti beberapa pegawai itu suka datang terlambat. Yang ketiga, pelayanan publik yang dibatasi lebih sedikit dari waktu seharusnya. Jadi mereka ini jam kerjanya atau jam bukanya itu biasanya jam 8 pagi. Dan istirahat di jam 12. Tapi di jam 11 mereka sudah tutup dokumen atau tidak lagi menerima dokumen yang diperlukan dari masyarakat. Lalu mereka buka lagi sekitar jam 1 dan pulang sekitar jam 3 atau jam 4, tapi jam 2 siang mereka sudah tutup dokumen lagi. Jadi pelayanan kepada masyarakat ini dibatasi 1 jam sebelum waktu istirahat tiba dan 1 jam sebelum jam pulang tiba. Jadi lebih sedikit waktunya dari yang dibutuhkan masyarakat dan yang sesuai dengan SOP pelayanan publik. Dan yang keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa. Ketiga adalah opportunities atau peluang. Pertama itu peningkatan pelayanan publik lewat pengawasan dan pembinaan rutin. Lalu yang kedua ada pelatihan etika pelayanan publik untuk pegawai desa. Yang ketiga peningkatan partisipasi masyarakat. Dan yang keempat inovasi teknologi modern yang mempermudah dan memperluas jam akses pelayanan publik terhadap masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, itu threats, ancaman. Yang pertama, tingkat ketidakpuasan masyarakat meningkat yang berujung pada aksi protes atau laporan ke pihak yang lebih tinggi. Lalu kedua, adanya resiko sanksi administratif jika diadakan audit pemerintah desa. Dan yang ketiga, citra buruk lembaga desa khususnya kecamatan di mata masyarakat.